Halo guys, jadi welcome di channel saya ya. Mungkin ini channel baru, jadi saya akan sharing ya terkait uh, pemrograman ya atau coding. Nah, kalian bisa subscribe channel ini karena ke depan saya akan sharing banyak ya mengenai coding ini. Nah, mungkin untuk di sesi kali ini saya akan share terkait Python ya. Nah, kenapa Python? Python itu adalah bahasa coding yang mudah dipelajari dan juga banyak digunakan, terutama untuk web development, AI, data automation, dan juga bahkan sampai development game. Jadi ini cocok buat pemula lah yang baru mau belajar coding. Nah, mungkin di sini untuk tempat saya penulisan coding, saya gunakan Visual Studio Code. Jadi kalian kalau belum install, kalian bisa install ini. Ini open source ya, jadi free. Dan juga nanti untuk bahasanya sendiri kalian perlu download ini, Python org. Jadi nanti ketika run, kalian baru bisa bekerja lah di sini. Ketika run Python, maka dari sisi Python org ini yang mengolah datanya dan bisa dijalankan. Jadi kalian perlu install dua aplikasi tersebut, baru bisa gunakan lah dan tes. Nah, ini mungkin di Python sendiri ya, kita kalau gunakan hashtag untuk memberi komen ya. Jadi kalau kalian mau buat coding dan tambahkan komen ini, dia tidak akan terbaca pada saat kalian run. Dia tujuannya sebagai penanda ya. Jadi orang lain yang baca codinganmu tahu tujuan coding itu untuk apa di sini. Nah, itu kalian bisa buat remark di situlah sebagai penanda. Nah, ini mungkin saya mulai dari variabel ya. Jadi di Python itu ada beberapa jenis variabel. Namun yang paling sering digunakan itu ada string. Kemudian ada integer, ada float, dan juga ada boolean. Nah, string itu adalah teks ya. Jadi contohnya itu dia ada tanda petik 2 nih. Jadi contohnya nama jalan ya, I'm Tamrin. Nah, jadi ini adalah contoh teks ya. Jadi pada saat nanti kalian print jalan, nah kalian coba run. Nah, maka dia akan berbentuk teks ya. Kalian bisa juga kalau nggak mau gunakan variabel, bisa langsung juga. Jadi di sini kalian contohnya yang paling biasa awal-awal lah, itu print hello world. Nah, hello world itu termasuk teks di sini. Oke, kemudian contohnya lagi nomor rumah. Nah, walaupun kalian buat di sini tuh angka, tapi kalau kalian taruh tanda petik 2 ini, maka dia akan menjadi teks. Jadi kalau dia teks, dia nggak bisa ditambah kurangkan atau dikali bagi. Namun kalian bisa gabungkan teks dengan teks. Jadi contohnya, kalian mau gabungkan jalan tersebut dengan nomor rumah ya. Jadi kalian bisa buat seperti ini. Print jalan tambah dengan nomor rumah. Nah, karena di sini teks dengan teks, maka kalian bisa tambahkan ya, atau kalian
gabung sebagai consonant ya. Nah, maka dia akan seperti ini. Haim Tamrin 897 karena dia sama-sama teks sehingga bisa kalian gabung. Oke, kemudian ada integer. Integer itu adalah bilangan bulat ya, baik dia yang negatif maupun positif itu yang bulat lah. Jadi contohnya kalian bisa buat itu tinggi badan ya, contohnya tinggi badan 180, tinggi badan Budi. Oke, kemudian tinggi badan Anto. Nah, ini contoh dari bilangan integer. Jadi kalau kalian mau tambah, kalian bisa tambah kurangkan. Contohnya kalian mau tinggi badan Anto tambah dengan tinggi badan Budi ya. Maka hasilnya ekspektasinya adalah 180 ditambah dengan 160. Hasilnya adalah 340. Nah, ini karena dia sama-sama berbentuk integer, maka dia bisa ditambah. Tapi kalau kalian sebagai contoh kalian mau tambah tinggi badan atau dengan nomor rumah, nah dia di sini bakal error karena dia nggak bisa menambahkan variabel dengan teks. Nah, nanti mungkin untuk cara convert teks ke integer akan saya jelaskan di selanjutnya ya. Tapi ini untuk sementara ini tidak bisa kalian tambahlah di sini. Integer dengan teks itu tidak bisa ditambah. Kecuali tadi dia sama-sama teks, maka kalian bisa tambahkan ya. Atau consonant, penambahan teks ya. Kalian gabung. Oke, kemudian ada juga bilangan float ya. Nah, jadi float itu adalah bilangan yang dia ada desimalnya. Jadi contohnya itu suhu lah kita buat. Suhu misalnya 36,5 ya. Nah, jadi kalian kalau mau tambahkan integer dengan float itu juga bisa. Jadi contohnya ini ya. Kalian mau tambahkan dengan suhu. Maka hasilnya 160 tambah 36,5 dihasilkan 196,5. Jadi float itu adalah bilangan desimal ya. Nah, kemudian ada juga tipe yang boolean. Boolean itu adalah boolean itu adalah variabel yang antara true atau false ya. Jadi contohnya satu variabel kalian declare nilainya sebagai true. Contohnya terlambat di sini ya. Terlambat true. Nah, biasanya banyak digunakan untuk if else ya. Jadi contohnya kalian mau buat if jika terlambat maka akan dihukum. Jika tidak terlambat maka tidak dihukum ya. Atau mungkin boleh masuk lah. Nah, di sini karena kita terlambat itu kita bernilai true atau kita terlambat ya,
berarti maka kita akan dihukum. Nah, akan dihukum. Tapi kalau kita di sini untuk booleannya kita ganti nilainya menjadi false, berarti kan kita tidak terlambat. Maka kita boleh masuk. Nah, boleh masuk ya. Nah, mungkin ini untuk nilai boolean itu sih. Berarti dia antara nilai true atau nilai false. Nah, ini contoh yang lain ya, mungkin kita declare lulus lah. Lulus dengan true. Ini bisa kita copy saja. Nah, jika lulus, maka kita selamat ya. Contohnya seperti itu. Nah, jika tidak lulus maka coba lagi. Nah, karena di sini kita lulus sama dengan true, maka kita lulus artinya. Maka dia akan mengucapkan selamat. Oke, namun jika kita gagal, kita tidak lulus, maka dia akan minta kita untuk print coba lagi. Coba lagi. Oke, mungkin itu beberapa jenis variabel yang ada di Python ya, yang sering digunakan. Nah, selanjutnya saya akan sharing terkait yang namanya itu typecasting. Typecasting itu kita gunakan untuk convert jenis data ya. Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa gunakan. Contohnya itu kita buat yang tadi dulu, nomor rumah ya. Nomor rumah sama dengan misalnya 100 ya. Nah, kemudian ada variabel lah. Variabel kita declare sebagai integer ya. Jadi kita buat contohnya 200. Nah, untuk mau menambahkan integer dengan teks, tadi kan bakal error. Nah, kita perlu convert teks itu menjadi integer. Jadi kita gunakan int ya. Integer dari nomor rumah. Jadi kita yang teks itu kita convert menjadi integer, artinya di sini seperti itu. Maka hasilnya adalah 300. Jadi jika dia sudah sama-sama integer baru bisa ditambah ya, atau dikurang, atau dikali, atau dibagi ya. Nah, sama juga dengan float. Float di sini dia mengubah teks ini menjadi bilangan desimal. Nah, maka dapatnya 300,0 di sini. Kita gunakan float. Nah, kemudian ada juga fungsi string ya. Jadi string itu tujuannya untuk mengubah suatu jenis data menjadi string, menjadi teks ya. Jadi contohnya A ini kita mau ubahlah dia menjadi string, maka kita gunakan str, string dari A.
Nah, jika dia sudah bisa ditambah ya, karena ini sudah teks, maka kita tambahkan dengan nomor rumah, maka hasilnya adalah 200-100 karena dia berbentuk teks ya. Di sini A ini sudah berubah menjadi teks dan kita tambahkan atau consonate dengan nomor rumah, maka menjadi 200-100 karena ini adalah berbentuk teksnya. Nah, kemudian boolean ya. Jadi contohnya itu B lah, kita declare variabel B. Nah, kita mau boolean kan. Jadi kalau dia ada bernilai angka ataupun teks, maka ketika kalian print B itu hasil booleannya itu bakal menjadi true. Contohnya inilah. Nah, kalian B itu adalah boolean dari ada suatu teks ya di situ. Maka ketika kalian print B, nilainya itu bernilai true. Namun kalau dia nggak ada nilai di sini, maka dia akan bernilai false. Mungkin itu sih yang kalian perlu tahu untuk convert data boolean ya. Jadi kalau dia ada bernilai suatu angka atau teks, maka dia hasilnya pasti akan menjadi true. Namun kalau dia tidak ada isi apa-apa dan kalian run, maka hasilnya akan selalu false. Nah, itu mungkin sedikit ya terkait typecasting. Nah, ini kita bisa lanjut ke fungsi yang sering digunakan lainnya, itu adalah fungsi input. Nah, fungsi input itu adalah suatu fungsi prompt yang mengembalikan data user menjadi string ya. Jadi apapun yang di user isi itu nanti dikembalikan datanya menjadi string. Nah, biasanya itu contohnya inilah, kita buat ya input, masukkan nama kamu. Nah, ini contoh promptnya, masukkan nama kamu. Di sini kita tulis nama saya adalah Tom. Oke. Nah, dia akan menyimpan Tom itu sebagai string ya. Nah, jadi contoh kita simpan dia di variabel nama lah, kita buat. Kemudian kita mau print hi tambah dengan nama variabel nama tersebut. Oke. Selamat datang kembali. Nah, notice di sini teks ya. Saya tambahkan consonant dengan teks juga karena dia untuk fungsi input ini mengembalikan sebagai string. Jadi bisa ditambah semuanya karena dalam bentuk teks semua. Nah, maka kita masukkan nama kita, Tom. Hai Tom, selamat datang kembali. Oke, ada typo di sini, bisa tambahkan 1 enter.
Hai Tom, selamat datang kembali. Nah, ini mungkin kita bisa buat satu program ya. Contohnya kita mau input untuk penukaran uang ya dari USD ke IDR. Dari IDR ke USD. Jadi kalian masukkan nilai rupiah yang mau ditukar lah ke USD. Dimana 1 USD itu sama dengan 16.000 rupiah ya. Oke, kemudian kalian bisa print OK. Berikut nilai USD yang ditukar. Tambah dengan X. Nah, karena X ini string ya. String kalian mau bagikan dengan 16.000 kan dia nggak bisa, bakal error. Kalian harus ubah dulu ke integer X, baru kalian bisa bagikan dengan 16.000. Nah, ini kalian mau tambahkan dan consonant dengan teks ini, maka kalian ubah lagi ke string. Jadi kita ubah ke integer dulu, baru nanti akhirnya itu kalian ubah lagi ke string. Tambahkan lagi dengan teks ya, belakangnya mungkin USD. Nah, oke, kita coba test run dulu. Tom, kita mau tukar uang anggap 1 juta ya. Nah, maka dia akan menukarkan uang kita menjadi 62,5. Nah, oke, dia kemudian bakal nanya lagi ke kita. Kita mungkin input lagi. Infokan apabila ada tambahan uang yang mau ditukar. Infokan yes. Nah, dapat kosongkan bila tidak ada. Oke, artinya kalau kita ada uang yang mau ditukar lagi tambahan, kita info yes. Kalau nggak ada maka kita bisa kosongkan saja. Nah, kemudian baru kita gunakan yang bool itu ya. Nah, tadi kalau kita ada isi sesuatu maka kan secara boolean nilainya akan menjadi true. Namun kalau kita kosongkan kan nilai booleannya bakal jadi false ya. Nah, kita gunakan if statement jika boolean y itu dia ada isi, maka kan nilainya true. Maka jet input infokan mau tukar berapa lagi. 1 USD sama dengan 1 USD sama dengan 16.000.
Nah, kita tanya di chat mau tukar berapa lagi. Nah, kemudian dia bakal print. Nah, terima kasih. Berikut tambahan USD yang ditukar. Oke, kemudian kita perlu tambahkan, berarti ini kan jet, kita harus ubah ke integer dulu, baru kita bisa bagi dengan 16.000. Dan terakhir kita tetap harus ubah ke string ya, karena kita mau tambahkan dengan teks yang ini kan. Oke, kita tambahkan lagi dengan kalimat USD-nya. Dan kemudian diakhiri dengan silakan datang kembali. Oke, ini kalau dia nilainya true, artinya kita ada isi yes. Tapi kalau dia nggak ada nilai, maka apa yang terjadi? Else, kita langsung print saja. Terima kasih, selamat datang kembali. Oke, ini ada error. Invalid syntax. Oke, ini tadi S-nya mau di samping ya. Nah, ini mungkin kita coba tes lagi. Kita masukkan uang yang mau kita tukar, nggak langsung tukar semuanya. Jadi kita mau tukar 500.000 dulu. Nah, kemudian kita info, kita mau ada tambahan tukar 500.000 lagi. Oke, maka dia akan info, terima kasih, berikut tambahan USD yang mau ditukar, silakan datang kembali. Nah, ini kalau kita tadi info no ya, jadi kita coba tes lagi. Masukkan nama kamu, kita langsung tukar 1 juta ya, jadi nggak 500 lagi. Infokannya apabila ada tambahan, kosongkan. Nah, artinya kita kosongkan saja, kita tekan enter, maka dia langsung info, terima kasih, selamat datang kembali. Nah, ini mungkin salah satu program ya yang bisa dibuat menggunakan fitur input ini. Nah, kita juga bisa buat untuk yang rumus, contoh yang di SMP dan SMA, contohnya kita buat mencari luas persegi panjang, itu bisa juga ya. Jadi kita buat seperti ini, misalnya input, masukkan nilai panjang. Nah, di sini kalian pun bisa langsung buat
dia sebagai integer ya. Jadi kan ketika user input, apapun yang dia input kan bakal menjadi string. Nah, untuk mengkali bagi tambah kurang, kalian kan harus ubah lagi menjadi integer ya, baru bisa. Nah, kalian bisa langsung letak int tersebut di sini untuk convert datanya, data stringnya. Nah, kemudian L juga sama, kalian langsung convert aja ke integer, masukkan nilai lebar. Nah, jadi pada saat print, luas persegi panjang adalah, nah ini karena teks ini kan yang P kali L kalian bisa kalikan karena dia udah string ya, karena dia udah integer, sama-sama integer kalian bisa kalikan. Namun untuk menambahkan dengan teks atau consonant kalian harus ubah lagi menjadi string di sini. Nah, kalian ubah menjadi string pakai fungsi str nih. Oke. Nah, di sini kita run aja, masukkan nilai panjang. Bentar ya. Contohnya 10. Masukkan nilai lebar 5. Maka dia akan return luas persegi panjang adalah 10 kali 5 atau langsung 50. Dan ini kalian mungkin bisa tes sendiri ya, rumus lain juga mungkin yang selama ini kita pelajari di SMP, SMA, kalian bisa fungsikan menggunakan Python inilah. Nah, ini mungkin untuk sesi kali ini sekian ya yang saya mau sharing. Nanti mungkin kalian bisa subscribe channel ini kalau kalian rasa bermanfaat, karena ke depan saya bakal sharing banyaklah mengenai coding. Nah, jadi saya harap ini bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman sekalian.